Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, permukiman dan kebun di Kabupaten Pali terendam banjir. Jembatan gantung penghubung 2 desa di Ogan Komering Ulu Selatan ambruk diterjang banjir bandang. Nikmati libur akhir pekan dengan berwisata ke Taman Burung Palembang. Jembatan gantung penghubung 2 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ambruk diterjang banjir bandang. Akibatnya, aktivitas warga setempat pun terhambat. Jembatan gantung yang menghubungkan desa Kahuripan 2 dengan desa Tanjung Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak bisa digunakan oleh warga. Jembatan sepanjang 75 meter itu hancur setelah diterjang banjir bandang. Ambruknya jembatan ini juga ikut mengganggu roda perekonomian. Warga terpaksa menyeberangi derasnya sungai Selabu menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Jika melintasi jalan lain, membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Masyarakat desa Tanjung Raya, serta saya selaku kepala desa, agar cepat bangun. Ya, itu penghubung jembatan gantung tersebut antara Kerpan 2 dan Kerpan 1, dan juga itu adalah aset desa Tanjung Raya juga untuk mengeluarkan hasil bumi di seberang. Jembatan gantung ini dibangun dengan menggunakan dana mandiri pada tahun 2013. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang hancur agar aktivitas warga bisa kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 65 calon haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu diminta segera melunasi biaya keberangkatan haji tahun 2023. Batas akhir pelunasan biaya haji 5 Mei mendatang. Jika calon jamaah haji tidak melunasi biaya haji pada waktu yang telah ditentukan, maka akan ditunda keberangkatannya. Sedangkan kursi keberangkatan akan diganti calon haji lain sesuai nomor antrean. Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menetapkan kuota jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2023 berjumlah 230 orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 165 calon haji yang melunasi biaya haji, sedangkan sisanya 65 calon haji diimbau segera melakukan pelunasan. Batas akhir pelunasan biaya haji pada tanggal 5 Mei 2023. Apabila calon jemaah haji tidak melunasi biaya haji pada waktu yang telah ditentukan, maka akan ditunda keberangkatannya. Sedangkan kursi keberangkatan akan diganti calon haji lain sesuai nomor antrean. Pemerintah sudah memberikan batasan waktu kepada jemaah untuk melakukan pelunasan ini dari tanggal 11 bulan 4 2023 ini sampai tanggal 5 bulan 5 2023. Jika jemaah tidak melunasi sampai limit waktu terakhir, maka jemaah tersebut berarti tunda berangkat 2024 dan akan digantikan oleh nomor porsi berikutnya. Untuk jemaah Ogan Komering Ulu, paspor 100% sudah ada dengan kami. Sekarang sudah siap. Biaya haji embarkasi Palembang pada tahun ini ditetapkan sebesar 48 juta rupiah. Karena itu, calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci wajib melunasi biaya haji sebesar 23 juta rupiah per orang dari setoran awal 25 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Libur akhir pekan, sejumlah tempat wisata di Kota Palembang dipenuhi pengunjung, salah satunya Taman Burung di wilayah Jakabaring. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati suasana alam dengan kicauan aneka burung. Wih, seru ya, burung-burung lucu ini antusias menyambut para pengunjung. Hari libur akhir pekan dimanfaatkan banyak warga mengunjungi Taman Burung di Kota Palembang. Mereka dimanjakan merdunya kicauan burung. Tidak hanya jinak, burung di taman ini bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung loh. Tempat ini cocok untuk wisata edukasi satwa kepada putra-putri tercinta. Selain burung, pengunjung juga dapat melihat beberapa koleksi hewan lain seperti iguana, kuda, rusa, dan beberapa primata. Kembali ke tempat yang lain sih. Jauh sih juga. Untuk harga tiketnya bagaimana? Termasuk normal sih, nggak berat. Memang sering kesini setiap minggu? Iya, sering kesini.
Sama keluarga, Pak? Sama keluarga. Tadi habis pengunjung ini sebelumnya lihat apa? Lihat ada iguana, naik kuda, sama ada ini burung-burung onta gitu. Respon anaknya gimana ke sini? Excited, sedap banget. Yang paling suka nih hewan apa nih? Kalau dari anaknya tuh burung. Paling suka ya. Kuda. Taman burung di kawasan Jakabaring ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektar. Ada ribuan koleksi spesies burung yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Ini kebanyakan pengunjung dari mana nih, Pak? Dari Palembang, dari tadi pun ada yang dari Jambi, dari mana-mana udah ada. Untuk tiket sendiri, Pak, gimana itu, Pak? Cara pembeliannya? Ngomong kalau Instagram itu diskon 10%. Dari harga 50.000, kalau follow Instagram diskon 10% jadi 45.000. Untuk anak-anak di bawah 80 cm itu free, sama lansia 60 tahun ke atas itu free juga. Free juga ya? Iya. Kalau untuk hewan yang banyak digemari oleh pengunjungnya apa nih, Pak? Hewan yang banyak digemari itu burung parkit. Burung parkit ya? Iya, karena di sana itu anak-anak bisa masuk. Bisa langsung berinteraksi sama hewan. Nah, ini ada tambahan hewan baru nggak, Mbak, di sini, Mbak? Ada, itu ada kelinci, ada marmut, sama ada burung hantu juga. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Burung Palembang, cukup membayar tiket masuk Rp50.000. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lainnya. Lokal Content Development SCTV FM kembali menggelar SSJ News Awards. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro di 20 daerah itu memperebutkan 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Berikut ulasan acaranya untuk Anda. Untuk kali kedua, Lokal Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil kerja keras kawan-kawan. Kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan.
Hari Buruh Internasional di Kota Palembang diperingati dengan pemotongan tumpeng bersama sejumlah pejabat di gedung DPRD Sumatera Selatan. Para buruh sempat menggelar long march sambil menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Ribuan buruh di Kota Palembang menggelar unjuk rasa dengan long march ke gedung DPRD Sumatera Selatan di Kota Palembang pada Senin siang. Dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional ini, para pengunjuk rasa membawa sejumlah atribut serta spanduk berisikan tuntutan hak kesejahteraan. Mereka menuntut pemerintah segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum regional di Sumatera Selatan. Buruh utamanya secara nasional, kami tetap akan berjuang terus untuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau mengenai kinerja pemerintah, apakah itu pusat, apakah itu pemerintah daerah, kami tentu taat dengan prosedur bahwa saat ini buruh tetap terdegradasi hak-haknya. Upah 2 tahun terakhir kemarin tidak naik, baru di tahun terakhir ini naik 8,25%. Nah, tetapi tidak menutup yang 2 tahun tersebut. Jadi ke depan apakah nanti ada perubahan kebijakan? Nah, tentu kami akan melihat. Karena gubernur harus ada menurut kami diskresi. Nah, ini yang belum kami rasakan. Oh, belum dirasakan sampai saat ini belum. Kalau masalah UMR, Sumatera Selatan ini termasuk daerah yang tinggi UMR. Yakni level ke-6 dari 38 provinsi. Terbesar? Ya, jadi nomor 6 terbesar dalam tingkat regional provinsi. Kita selalu saja di setiap tahun, di kemudian tahun memberikan insentif dengan kenaikan UMR, tapi tentu kita menyesuaikan dengan kemampuan investor yang ada, apakah itu BUMN, apakah itu PMA, atau pengusaha startup. Kita juga harus sesuaikan ini agar investasi di Sumsel ini tumbuh, kaum buruh bisa hidup tetap layak. Maka ini selalu kita selaraskan. Unjuk rasa diakhiri pemotongan tumpeng bersama sejumlah pejabat Provinsi Sumatera Selatan. Usai menyantap tumpeng bersama, buruh membubarkan diri dengan tertib. Aksi buruh dikawal ketat 1.200 personel gabungan TNI Polri. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.